Ravitas Cake. Iya, thank you. Nah, ini penampakan Ravita Cake seperti ini. Iya, ini kita masih produksi, Mbak. Yang udah ada tuh. Oke. Ini sold out bener, ini habis Nah. banget, Masya Allah. Iya, Mbak. Oke. Nah, ini kita lagi survei. Ini dapurnya Ravitas Cake. Luar Ini biasa. baru mau produksi lagi, yang tadi pagi udah habis. Oke. Produksi Ini batch kedua. kapasitas berapa banyak nih, Mbak? Apa ini? Untuk produksi satu hari? Satu hari ratusan. Tetap ya. Keren. Iya, kita banyak kalian ngerjain. Ya. Ini buat ulang tahun, roti, donat, Jadi fresh semua ya. cookies, semua buat ulang tahun. Ini ganas coklat. Oh, itu coklat. Iya. Nah, ini peralatannya. Ini oven ya. Ovennya bigger sekali. Nih. Tepung yang sudah dicampur. Keren. Luar biasa. Sukses selalu Ravita Cake. Ini kita masuk ke ruang dekor. Oke. Nah, ini kita intip. Nah, untuk dekorasi cake di sini Nah, yang akan kita Cantik. kirim-kirim. cantik ya. Masya Allah. Ini yang klasik cake-nya. Ini baru dibikin ya? Iya, ini baru dibikin. Oke. Dia tahan berapa lama, Mbak? 1 minggu di kulkas. Oh, 1 minggu. Kalau di chiller itu bisa 2 mingguan. Ini lagi menghias. Ini sebutannya ruang dekor ya. Oke. Gudang campur-campur ya. Halo pemirsa channel, jumpa lagi dengan saya Dilenimu dari Inspiration by Lenimu. Pemirsa channel, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kantornya Ravita Cake. Hadir bersama saya Mbak Ravita. Makasih banget udah datang ke Ravitas Cake. Wow, surprise. Surprise banget Aku loh yang makasih loh. Alhamdulillah bisa ketemu ya setelah sekian tahun lamanya. Padahal kita sama-sama di Bogor ya. Kita apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sebelumnya sudah bisa hadir dan bisa ngobrol-ngobrol bareng Iya. untuk pemirsa channel ini. Iya, ini channel ini keren banget nih, wadah buat pengusaha-pengusaha kota Bogor ya untuk ngobrol sharing bareng. Keren banget sih idenya. Mbak Ravita, Ya. pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu tentang tips mengatasi kebangkrutan dalam usaha untuk UMKM. Iya. Di balik cerita ini untuk tema ini ada sebuah pengalaman dari Mbak Ravita tentunya ya. Iya. Betul ya? Betul. Terus channel Mbak Ravita ini wanita yang sibuk luar biasa sebagai tokoh perempuan Bogor terbaik dan salah satu pengusaha yang bisa bertahan saat pandemi. Itu pencapaian yang luar biasa ya. Iya, alhamdulillah. Luar biasa banget, ceritanya juga panjang. Tahan dulu ceritanya. Nah Mbak Ravita, untuk menyapa pemirsa di rumah, biasanya saya akan mengenalkan Kak Faru pribadi Mbak Ravita, nggak apa-apa ya? Oke. Biar lebih akrab dan mengenal sosok Mbak Ravita. Mbak Ravita lahir di mana sih Mbak? Aku sebenarnya numpang lahir doang sih di Jakarta. Betul. Iya, 23 Januari. Udah cukup tua ya kalau nyebutin Iya. usia. 17 tahun. Kalau nyebutin tahun kayaknya ketuaan kali ya. Nggak usah disebut Nggak berarti. usah disebut ya.
dan besar di Bogor. Besar di Bogor, tapi sempat juga tinggal di Semarang. SMP, SMA-nya kembali lagi ke Bogor, kuliah juga di Bogor. Kuliah di Bogor, jadi keluarga memang asli Bogor. Ibu asli Bogor, ayah saya orang Semarang. Orang Semarang, jadi Jason ya? Jason. Jason ya? Benar. Nah, berapa bersaudara? Aku tuh 3 bersaudara dan aku anak perempuan sendiri satu-satunya dan anak bungsu. Oh gitu. Iya, 3 bersaudara, kakakku laki-laki semua. Oke, luar biasa. Jadi nggak ada saingan aja di rumah? Enggak. Saya kan sama mama. Iya. Jadi princess ya? Iya. Oke, Mbak Vita, dulu semasa kecil cita-citanya apa sih Mbak? Cita-cita aku masa kecil tuh banyak banget. Ya jadi penyanyi, ya jadi guru, jadi dosen gitu. Banyak banget sih. Namanya kecil ya? Iya. Kecil aja udah banyak cita-citanya. Gimana besar ya? Ya pengen ya udah. Tapi hampir 70% atau 80% tercapai ya? Almost 100% karena aku berhasil mencapai cita-cita aku sebagai dosen. Oh iya. Aku sempat ngajar di beberapa PTS selama 8 tahun. Saya ngajar tuh dari tahun 2000 sampai 2008, kemudian resign. Ya barulah yang namanya Rapitas Cake ini lahir ya? Jadi muridnya banyak ya? Iya. Ini hobinya apa Mbak? Hobi nyanyi, masak, bikin kue. Banyak banget ya. Jadi cita-cita antara hobi dan pendidikan itu 100% tercapai ya? Alhamdulillah, hobi jadi tukang. Jadi ya, hobi bikin kue jadi tukang kue, hobi jadi dosen ngajar ya jadi dosen. Berarti memang untuk tipsnya adalah kalau mau cita-cita dari kecil tuh harus banyak ya? Bener. Jadi banyak pilihan ya? Rita, nih saya mau nanya organisasi apa yang dulu di sekolah hingga saat ini pernah diikuti. Ini kayaknya banyak banget. Banyak banget kayaknya di Bogor itu kayaknya aku dibilangnya hantu komunitas karena di semua organisasi aku ada. Oke. Dulu tuh kalau dari SMA dulu aku OSIS sama dulu ada yang istilahnya PMR. Palang Merah Remaja, nah itu aku sempat jadi ketuanya. OSIS, MPK gitu ya, terus sempat juga DKM, anak rohis gitu. Terus kesininya sempat aktif juga jadi pengurus HIPMI Kota Bogor. Sekarang aktif di Kadin sebagai wakil ketua Kadin Kota Bogor bidang koperasi dan UMKM. Sempat aktif juga di IWAPI. Sempat ngebangun juga komunitas Bogor Berdaya saat itu sampai jadi Nusantara Berdaya. Sekarang sih aku fokusnya satu organisasi sama ada ya sebagai anggota di TDA ya. Itu luar biasa, memang harus produktif terus ya. Iya benar. Bagaimana dulu memulai usahanya Rapitas Cake? Awal mula saya bikin Rapitas Cake itu karena saya udah resign cukup lama jadi dosen. Saya mencoba hal baru karena saat itu anak masih balita ya. Terus suami juga nggak mengizinkan saya untuk kerja di luar. Jadi boleh kerja tapi di rumah. Boleh kerja tapi di rumah. Nah, apa ya? Balik lagi ke hobi yang lama tadi. Bikin kue, hobi masak. Jadi pekerjaan yang menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar kan? Iya betul. Alhamdulillah aku menemukan dunia itu. Ya mulai dari oven tangkring pinjam sama mama, ya kan. Mulai aku trial tuh. Suatu ketika almarhum mertua aku datang, dia bawa oleh-oleh nangka dalam jumlah yang banyak saat itu dan dia nge-challenge aku. Bisa nggak kamu bikin produk yang bisa viral juga di Bogor seperti sebelumnya kayak ada Miss Pumpkin, lapis talas Bogor, kemudian lapis-lapis yang lain. Oh jadi di challenge dulu? Di challenge gitu. Akhirnya aku bilang wah ini aku suka banget nangka, tapi aku punya rumah. Jadi gimana caranya aku bisa mengkonsumsi buah nangka ini dengan aman? Akhirnya aku riset sampai aku ke ahli gizi IPB juga gimana caranya mengolah buah nangka ini menjadi penganan yang bisa dinikmati oleh semua orang tanpa harus mengeluh sampai perut. Akhirnya aku trial dan jadilah lapis nangka
Lanang itu lapis nangka Bogor. Gitu. Kenapa dinamain Lanang? Lanang itu aku filosofinya itu ayah aku yang dari kota Semarang terdampar di Bogor gitu. Jadi papa tuh perantau lah gitu. Papa tuh sampai kemana-mana. Papa tuh dulunya pelaut. Jadi bersandar lah di nomaden ya. Tinggal terus ya. Ketemu sama mama, ya alhamdulillah sampai akhir hayatnya beliau stay di Bogor. Cinta Bogor ya. Bogor lah. Jadi awal mula Rafita Cake itu dibangun adalah karena challenge dan hobi ya. Betul. Jadi memang kalau udah ada hobi, apapun challenge-nya pasti terima-terima aja. Tapi luar biasa loh ini, artinya pemain baru tapi sudah konsultasi ke ahli gizi. Apakah dosen itu begitu ya? Kita udah punya nutrition fact untuk lapis nangka, so jangan khawatir mengkonsumsi lapis nangka. Cake karena ya alhamdulillah sudah teruji secara klinis berarti. Sudah diuji di lab ya, alhamdulillah masih dikonsumsi begitu. Jadi tapi masih produksi ya? Masih produksi. Jadi kita untuk memulai sesuatu itu kita siapkan dulu perangkatnya, alat perangnya itu kita siapin dulu, kita mau ngapain. Apalagi ini kan buat konsumtif publik ya. Jadi harus hati-hati juga. Benar, saya itu sampai berkarung-karung tepung, terus buah apa segala macam yang tadinya segala pas, benar sampai dapat yang pas. Ya kurang nangkanya jadi keras banget gitu ya, bisa buat kalau kata orang sedang mau ngebaledok. Itu berapa lama Mbak perjuangannya? Kurang lebih 6 bulan sampai aku dapetin resipi yang sekarang. Jadi udah banyak sekali kebaikan sih. Sukses terus Lanangnya. Bukan Lanangnya ya. Lapis nangka. Lanang. Lapis nangka. Lanang. Apa? Lanang Bogor. Oh, Lanang Bogor ya. Lapis nangka Bogor. Oke. Nah ini Mbak, bagaimana sih peran keluarga dalam karir Mbak Sita? Peran keluarga dalam karir aku itu besar banget, terutama orang tua ya. Itu sempat juga waktu aku lulusan S2 sempat ada kekhawatiran gitu ya, karena mama S2 dulu atau nikah dulu, udah kayak iklan kan S2 nikah dulu gitu kan. Akhirnya mama memutuskan nikah dulu karena khawatirnya nanti kamu keasikan ngejar karir, lupa jadi perawan tua. Akhirnya dituntut ya. Benar, tahun 2002 saya nikah. Sambil saya menjalankan S2 saat itu. Jadi selalu ada pilihan ya. Jadi dan nggak ada hambatan untuk sukses itu ya. Nggak ada. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri, kita mampu atau tidak untuk mencapai, mau atau tidak. Kalau dibilang mampu, semua orang pasti mampu karena semua orang dikasih waktu 24 jam. Ada orang yang sukses banget, ada yang sukses aja, ada yang nggak jadi apa-apa. Karena itu balik lagi ke diri kita sendiri, sejauh mana atau sekuat apa kita berjuang, ya itulah yang kita hasilkan. Mau atau tidak? Mau atau tidak. Jadi lakukan sekarang. Oke, Mbak Rafita, ini masuk ke tema inti nih Mbak Rafita. Kita review kembali Pemirsa Channel tips mengatasi kebangkrutan dalam usaha untuk UMKM. Bagaimana sih Mbak lika-liku dalam berbisnis di industri F&B? Di dunia F&B ini banyak banget pemainnya. Dan pesaingnya itu bisa jadi teman kita sendiri. So gimana caranya supaya kita tetap eksis? Alhamdulillah Rafita Cake sudah masuk ke tahun ke-12. Iya. Ya semoga bisa jadi legend ya di Kota Bogor gitu ya. Banyak banget halangannya, banyak banget rintangannya, tapi juga banyak banget berkahnya ya Mbak ya. Kita benar, jadi kita jangan melihat kalau kita sedang dihadapkan pada masalah, kita jangan fokus pada masalah itu, tapi yuk kita fokus mencari solusi. Oke lah sehari 2 hari ya nangis-nangis lah di kamar, burung diri, it's okay loh, itu wajar begitu sebagai manusia ya. Tapi ya ayo cepet bangun, bangkit, apa kira-kira yang bisa kita kerjain. Nah saat itu pandemi 2018-2019 awal ya,
Saya udah produksi sekitar 4.000 toples kue kering lebaran karena ada permintaan sebanyak 10.000 toples kue kering lebaran. Dan Itu pandemi padahal. pandemi. Ada permintaan 10.000 toples kue kering lebaran. Nah di situ karena aku belum kuat MOU-nya itu sempat gagal. Jadi padahal aku udah produksi sebanyak 4.000 toples. Bayangin ya, lockdown, toko nggak boleh buka, otomatis perintah untuk tutup tempat usaha saat itu seluruh kota Bogor kayak kota mati, ya kan? Lockdown banget sampai setiap sore itu Satpol PP ngelewatin depan toko sampai tutup ya Allah, ini udah kayak zaman company. Iya kita usaha tuh kayak ngumpet-ngumpet gitu. Sempat saat itu aku udah gak punya uang sama sekali mbak, 250.000 doang di kantong aku. Kayaknya buat besok buat aku makanan juga gak ada gitu. Kirim karyawan, udah gitu ruko yang aku tempatin selama 5 tahun itu gak bisa diperpanjang. Aku harus mengosongkan toko itu secepatnya saat itu kan. Terus gila, aku dapat duit dari mana, aku bilang itu uang aku udah habis. Terus barang dead stock nggak bisa dijual, sementara uang aku udah dalam bentuk bahan baku semua. Bayangin Investasi di bahan baku. Yes, investasi yang baku semua. Akhirnya pada saat itu ini udah masuk ke tips ya. Saat itu ya kembali lagi, pertama kali yang harus aku temui ya orang yang menciptakan aku. Astagfirullahaladzim, Allah yang menciptakan aku gitu kan. Kita kembali lagi ke situ. Ya Allah, aku ridho, aku ikhlas, aku terima ujian ini, tapi aku minta didampingin. Jangan dengerin aku sendiri. Doa. Pertama doa. Minta ampun sama Allah, kembali lagi sama Allah dan berdoa sama Allah. Jika memang ini adalah takdir yang kau turunkan untukku, aku minta tolong dampingi aku dan pertemukan aku dengan orang-orang yang bisa membantu aku keluar dari masalah ini. Nah, kalau misalnya aku harus keluar dari tempat yang udah 5 tahun, tempat usaha yang udah 5 tahun aku tempatin ini, aku minta tolong ya Allah berikan aku tempat yang lebih luas, tempat yang lebih strategis dan tempat yang lebih murah. Permintaannya harus banyak detail begitu kan. Jadi aku jalanin mbak. Aku kontak mentor-mentor aku, teman-teman aku yang punya distributor agen reseller yang banyak, karena kan fashion juga saat itu mati. Beralih ke kue kering saat itu karena lockdown. Orang pertama yang aku temuin adalah mentor aku. Aku minta tolong. Sebetulnya saat itu sih aku cuman mau nawarin doang gitu loh. Umi ini aku punya kue kering dan stocking. Udah ready, udah. Wah hari ini udah jadi sih. Iya soalnya dia pesan terus dibatalin gitu kan. Oh ya ampun, yaudah deh aku ngerahin tim aku ya. Kamu bikin formatnya gitu kan. Jadi di situ kita shifting dari yang offline jadi online gitu. Dan aku merubah cara bisnis modelnya, pemasarannya pun aku ganti. Yang tadinya kita offline di toko orang datang ya kita layanin, sekarang kita jemput bola. Nah kita buatlah jaringan distribusi dari distributor, agen sampai reseller, dan kita buat di seluruh Jabodetabek ya. Jakarta kita punya agen reseller di semua titik di kota Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Jadi memang harus nyebar ya pemasarannya. Bahkan sampai ke Bandung dan terjauh ke Serang, Banten. Gitu. Alhamdulillah dari yang tadinya dead stock 4.000 toples kita bisa menghasilkan 15.000. Luar biasa. Malah kurang ya. Kita order 15.000 buat disitulah awal kebangkitan aku lagi gitu kan. Aku bisa nyewa ya itu tadi, bisa nyewa tempat yang lebih besar, lebih strategis. Yang tadinya cuma 1 lantai kita bagi 3, sekarang aku dapat 3 lantai gitu kan. Karena memang rezeki itu nggak bisa hitungan matematika juga ya. Matematika Allah tuh luar biasa ya. Aku nggak pernah ngebayangin gitu kalau misalnya kemarin itu aku stuck, aku nggak ngapa-ngapain, mungkin aku nggak bisa sampai di titik ini. Paling realitas itu tinggal nama gitu. Tapi kan aku yakin berusaha terusnya Allah tuh mau ngasih apa sih buat aku. Ya Allah, aku tuh mau diapain
aku, ya Allah aku jangan tinggalin aku barang sedetik pun aku nggak sanggup. Gitu. Karena memang luar biasa ya cobaan dalam pandemi. Betul gitu ya, ditambah lagi saat itu aku masih sendiri kan, aku ngurus anak, ngurus toko, karyawan, saat itu sama tanggung jawab ya. Iya betul, aku nggak berani untuk merumahkan karyawanku saat itu. Iya, pasti kebayang rasanya. Betul, di saat teman-teman udah merumahkan, udah tutup dan segala macam, aku masih percaya rezekiku ada di sini. Itu kejadian banget sama aku. Karena memang pada saat kita ngeblank, ngeblank kita tuh kadang-kadang bingung. Nah memang satu-satunya jalan itu ya kita komunikasi sama pencipta kita. Setuju. Lagi dialog sama Allah, terus minta petunjuknya siapa yang harus aku hubungi, ya kan, terus apa yang harus aku lakukan step by stepnya. Alhamdulillah mentor itu support banget ya, dipertemukan lah semua. Jawabannya tuh dikasih sama Allah langsung, satu paket sama solusinya tuh beneran. Dan aku bisa dapetin omset tertinggi aku, sekaligus aku kehilangan orang ring satu aku saat itu. Beliau itu kena kanker darah, leukemia, dan juga kena komorbid. Dia meninggal saat dia bilang, ibu saya sudah mengantarkan ibu ke tingkat perjalanan tertinggi, aku pamit ya bu. Oh gitu? Ya aku nangis, aku seminggu mbak, itu lebih dari aku kena bangkrut kemarin ya, kehilangan orang ring satu aku yang benar-benar aku percaya, yang benar-benar ngedampingin aku dari nol gitu ya, benar-benar dia ngeriset CV aku, dia ngeriset produk, dia bantu aku yang marketingin, dia yang maksudnya dijaga gawang gitu ya, aku yang ngejar kesana kemari. Tertinggi ya. Iya, saat itu justru di saat pandemi itu kita dapetin omset tertinggi kita. Ya tembuslah beberapa digit begitu. Dan ya alhamdulillah. Memang di balik kesuksesan pasti ada cobaan-cobaan. Betul, jadi diuji lagi. Gak lama kehilangan chef itu, kemudian papa juga berpulang juga. Di pandemi itu ya ada kebahagiaan, ada juga kesedihan gitu ya. Dan itu memang kayaknya berpasangan ya datangnya, selalu berpasangan seperti itu. Setuju. Bicara pengalaman Mbak Rafita ini bisa dibukukan sampai tebel. Oke. Tersanjung 1, 2, 3, 4 sampai tersandung ya. Jadi kita udah episode banyak banget. Nah ini Mbak Rafita, jadi tadi kan Mbak Rafita sudah memberikan beberapa tips, cerita, pengalaman kan. Ini faktor-faktor yang menyebabkan hal itu terjadi itu dari internal itu apa dari memang terjadi aja gitu. Faktornya apa sih Mbak kalau kebangkrutan usaha atau kerugian usaha itu Mbak? Itu kembali lagi ke kita harus meneliti lebih dalam ke dalam diri kita sendiri. Evaluasi. Kita kurang teliti, kurang detail dalam menerjemahkan sebuah kerjasama begitu ya. Saya sempat mengembalikan investasi teman-teman yang sudah berinvest di tempat saya. Ada sempat beberapa teman dekat yang berinvest, saya kembalikan karena saya nggak mau merugikan mereka begitu ya. Ya sempat juga ya di situ saya kesangkut beberapa ratus juta gitu, dan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk yang belakang. Sekarang itu saya akan lebih berhati-hati dalam kerjasama dengan orang lain, mencari investor dan segala macam, karena investor itu kan tahunya mereka pengennya untung, mereka nggak paham gimana jungkir baliknya operasionalnya bagaimana kita kerja bakti benar-benar supaya kita bisa menekan cost dan kita bisa menghasilkan keuntungan yang besar gitu kan. Nggak ada di dalam MOU. Itu pelaksananya ya kita gitu. Jadi memang sekian lama berpengalaman dan sudah bekerja sama dengan beberapa investor, pasti ada kendala-kendala juga. Betul, jadi sekarang ini jadi pelajaran buat aku banget Mbak, untuk memilih investor, untuk bekerja sama dengan orang lain tuh harus hati-hati banget, karena aku juga sempat ketipu, bukan ketipu ya, maksudnya bukan cuma aku aja sih, beberapa teman UMKM juga ya uangnya habis gitu aja, karena kita titip di wali satu toko kue yang cukup
udah cukup besar saat itu gitu ya, tapi pemiliknya tuh nggak amanah, jadi dia memutarkan uang kita untuk bisnis dia pribadi gitu. Jadi uang kita itu kesangkut di sana dan dia sampai detik ini dia nggak bisa kembaliin uang kita. Iya, tuh yang lumayan lah puluhan juta juga gitu kan. Ya kesirap pernah, ketipu pernah, terus kehipnotis juga pernah. Iya, staff aku tuh yang almarhum itu dia bilang ini biasa kan aku suka kasih support ya kalau teman-teman bikin workshop, seminar, sponsorship, nah datanglah gitu kan pura-pura nanya minta produk untuk sponsorship senilai 4 juta saat itu dibawa sama chef akunya suruh ikut gitu ya. Katanya mau bayar di ATM gitu. Udah gitu si chef aku tuh ditinggalin di satu tempat yang katanya disitulah tempat transaksinya, tapi ditinggalin. Mana dia nggak bawa uang, nggak bawa apa, jadi kayak orang kesirap aja gitu. Memang kalau kesirap ini kayak gaib juga ya, karena dia nggak berbentuk tapi rasanya. Iya, jadi uangnya hilang dan dia pulang tuh kadang bengong ya, dia kasihan juga sih. Kita juga nggak bisa menyalahkan. Iya. Karena musibah juga jatuhnya ya. Musibah. Oke, Mbak, bagaimana nih Mbak Rafita kan tadi sudah bangkit ya mengatasi permasalahan kerugian. Ini apa sih yang motivasinya Mbak Rafita untuk bangkit itu apa Mbak? Aku punya banyak orang yang bergantung dalam bisnis aku. Setiap kali aku down, setiap kali aku terjatuh, aku selalu melihat wajah anak-anakku, wajah orang tuaku, dan wajah orang-orang yang bekerja sama aku. Satu-satu aku ada Pak ini, kalau misalnya aku berhenti, toko bisnisku berhenti, bagaimana dia menghidupi anak istrinya? Karena memang di balik usaha itu semua ada amanah rezeki yang dititipkan. Benar banget gitu ya. Walaupun memang rezeki itu dari Allah ya, tapi wasilahnya kan melalui usaha yang kita dirikan, Mbak. Kalau misalnya usaha kita tutup ya berarti rezekinya ya sampai di situ aja gitu kan. Dan jadi agak beban juga ya. Benar. Tapi bebannya mungkin positif ya. Positif. Jadi aku terpacu lagi begitu ya. Kayak aku kayak nggak sempet leha-leha gitu ya. Ya Allah aku mau nafas dikit aja gitu. Tapi mental pengusaha tuh harus seperti itu. Apa sih target Mbak Rafita ke depan, Mbak? Target aku sih aku kepengen Rafitas Cake ini bukan hanya ada di Kota Bogor. Ya minimal Jabodetabek, maksimal se-Indonesia. Amin, doakan semoga tercapai. Jadi mengurangi pengangguran. Amin ya. Oke, nah Mbak, apa moto hidupnya Mbak Rafita? Khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya jadilah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Amin ya Rabbal alamin. Luar biasa. Aku pengen bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah tercapai semuanya, moto hidupnya tercapai, bermanfaat, berkah buat orang lain. Amin ya Allah ya Rabbal. Terutama buat Mbak Rafita dan keluarga. Pemirsa channel, demikian perbincangan saya dengan Mbak Rafita Cake. Semoga bermanfaat perbincangan saya dengan beliau yang luar biasa ini. Saya pamit undur diri, Mbak Rafita. Ya, saya pamit juga. Selamat Hari Guru untuk seluruh guru yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Berkat Bu Guru dan Pak Guru lah kita bisa seperti ini. Dari awalnya kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, sampai kita bisa berbuat banyak untuk orang sekitar kita. Guru itu buat saya adalah cahaya harapan, tempat berlindung dan tempat keyakinan untuk sukses dan bahagia. Ya, semoga kita doakan juga kebahagiaan untuk guru-guru kita. Amin. Supaya mereka pun juga ikut merasakan kebahagiaan anak-anak didiknya yang sudah pada berhasil. Salam guru dari Learning Channel. Sampai ketemu lagi. Waktunya 1 menit lebih. Oke. Sebutkan 3 kunci sukses. 3 kunci sukses. 1, kita yakin sama Allah. Yang kedua, gigih berjuang. Yang ketiga, pantang menyerah. Oke. Sebutkan 3 impian Mbak Rafita ke depan. 3 impian Rafita Cake ke depan itu pengen buka cabang di Jabodetabek. 1.
Yang kedua pengen bikin rumah produksi, pabrik. Yang ketiga aku kepengen ngeberangkatin karyawan aku umroh. Amin, luar biasa, padat banget ya. Sebutkan 3 menu promo Ravita Cake. Oke, kita lagi ada promo satu cake hari guru ya, hanya 35.000 aja. Yang kedua chiffon cake 100.000 dapat 3. Yang terakhir itu kita sedang promo kue kering menjelang lebaran. Oke, itu sampai kapan? Sampai terus ya lebaran ya? Oke. Lebaran. Jadi kita bisa open PO dari sekarang. Iya. Begitu.